Bahasa Indonesia. Selagi bisa berbahasa Indonesia, kami menginginkan yang masuk link ini berbahasa Indonesia. Karena semua penonton kita adalah orang-orang Indonesia dan dominan mengetahui dan mengerti bahasa Indonesia. Kalau tidak berbahasa Indonesia, silakan keluar dari link ini. Terima kasih. Silakan Terima dilanjut. kasih Bapak. Terima kasih dengan Bapak BJ Ministris. Ya. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evangelis Yonatan Nandar yang ditakuti oleh seluruh murtadin dari Sabang sampai Merauke. Saya adalah pelaku firman. Nggak ada yang takut, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Saya adalah pelaku firman. Jadi, gini, tunggu Pak. Ya. Gini, jadi kalau belum ada klaim ada yang takut sama Bapak, jangan ngaku-ngaku ada yang takut murtadin. Biarin aja, Pak Peri, biarin dulu. Saya pengen tahu. Oke, siap, silakan. Ya. Bapak Muhammad Kace, kumaha damang? Pak Tony damang? Pangestu. Haleluya. Jadi ini ada 3 orang Sunda ya. Alhamdulillah. Evangelis Yonatan Nandar orang Sunda, Muhammad Kace orang Sunda, PS Tony juga Pak PS Tony ya ini ya. Orang Sunda. Cuma bedanya adalah dalam hal akidah aja. Kalau Evangelis Yonatan Nandar adalah seorang pendakwah Islam, ya. Kalau Pak Kace dan Pak Tony tentu adalah teman-teman Kristiani. Memang di dalam Islam itu kita tidak ada paksaan, la ikroha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ya, tidak ada paksaan di dalam agama Islam itu. Kamu mau Kristen, mau Yahudi, mau Konghucu, mau Hindu, mau Buddha, terserah kamu. Ya kan? Tidak ada paksaan. Ya. La ikroha fiddin. Akan tetapi qad tabayyana rusdu minal ghayy. Akan tetapi kebenaran itu telah nampak benar dan kesesatan juga telah nampak sesat. Begitu. Oke. Dan sebenarnya kalau sebelum Pak Kece ya, ini di poin ini satu-satu ya. Teorinya kan begitu tuh Pak Evangelis. Ya, itu teorinya. Nih, saya ini buktinya. Ya, saya tahun 2004 2003 nama saya dikejar sama AGAP, Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan. Ya, mereka mengancam semua pendeta yang membaptiskan orang Islam, suruh dikembalikan lagi kepada Muslim. Kalau enggak akan dibunuh. Ketua AGAP itu namanya Muhammad Nurdin. Ya, ada 23 ormas bergabung di Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan. Kalau yuk diklik di Google masih ada. Dan saya dengar nama saya tertulis di situ. Nah, ini masalahnya kita orang lapangan nih. Kalau teorinya begitu, kata Pak Evangelis Nandar, kita di lapangan aja. Jadi, teorinya nggak dipaksa, tapi dipaksa. Kenapa dipaksa? Saya tidak pernah memaksa. Ya, orang masuk ke rehabilitasi saya bilang, ini rehabilitasi narkoba orang Kristen. Pak Tony, anak saya kena narkoba, silahkan mau ditonjok, mau dibaptis. Bapaknya bilang gitu, tanda tangan. Saya bilang, tanda tangan. Anaknya nggak pernah ada dipaksa, tanya anak-anaknya. Ya, mereka melihat kehidupan saya di situ. Mereka ikut Tuhan Yesus, bukan di agama Kristen kan. Yesus nggak pernah itu. Mereka terima Yesus, dibaptis dengan keinginan sendiri. Disangkanya apa? Kristenisasi. Kalau kristenisasi dikasih dikasih supermi, belum ketelen, terima Yesus, itu kristenisasi. Saya nggak pernah. Nah, ini kenyataannya. Kenapa katanya dipaksa? Banyak sekali kesaksian murtadin yang udah terima Yesus, dibunuh, diancam, dikutuk saya nih. Buktinya. Nah, jadi kalau memang teorinya begitu, kenapa prakteknya begitu? Silahkan Muhammad Kace. Baik, terima kasih. Ini luar biasa ini Pak Yonatan Nandar. Jadi gini, Islam ini agama teori, basa-basi, mulut manis, faktanya Muhammad Kece aja diuber-uber. Betul kan Pak? Fakta saya melayani. Jadi janganlah berbohong. Jadi sekarang udahlah, kalau tidak ada paksaan, bagus itu apa yang disampaikan Pak Nandar tadi. Kalau memang Islam seperti itu, bisa dibuktikan, tidak perlu ada PI, tidak perlu ada EPI.
Ya, tidak perlu ada aliansi yang mengalihkan pemurtadan. Apa urusannya? Orang mau Kristen semua juga nggak rugi Allah. Juga Islam semua juga nggak untung kan? Ada dalilnya itu. Makanya kalau yang Pak Nandar disampaikan itu dipraktekkan, itu Islam bagus. Harusnya Tapi begitu, karena saya itu setuju, hanya Pak iya, Evangelis itu Nandar. karena Islam itu teorinya doang, mulut Ya. manis, hatinya busuk. Jadi akibatnya ya Pak Tony abur-aburan, Muhammad Kece juga abur-aburan. Ya, ya siapa yang nggak bela diri lah, kalau disamperin ya bukan itunya, jangan jauh-jauh. Contoh lah, kemarin ada di YouTube yang di perumahan KSB Cikarang, orang beribadah diobrak-abrik, coba nggak boleh. Kan itu di rumahnya sendiri. Ada di YouTube tuh Pak, yang diusir. Kan itu tidak mencerminkan Islam yang dikatakan oleh Pak Nandar itu tadi. Iya. Jadi Muhammad Kece ini belum ada yang bisa mematahkan dalilnya ketika berdebat dengan Graha Mu'alaf. Jadi si Pak Zulkifli Abbas juga udah lihat saya mabur mundur semuanya. Karena pertanyaan Muhammad Kece mematikan agama Islam. Mematikannya gimana? Kebohongannya dibongkar semua oleh Muhammad Kece dengan fakta. Tadi juga selayar membongkar, saya bongkar aja sekalian. Karena kalau dikasih kesempatan, dia cuma dakwah doang, kebenarannya nggak ada, tong kosong nyaring bunyinya. Karena dia hanya pandai berdali, pandai bermutar-mutar kalimat, kata gitu. Faktanya jauh. Boleh itu saya Pak tanggapi? Nandar. Udah. Boleh, boleh, silakan. Boleh. Sebelum saya tanggapi, ya, menurut Bapak Yesus itu penuh kasih tidak sih? Menurut saya, Yesus jelas penuh kasih. Kenapa? Penuh Buktinya dia rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan orang-orang yang percaya. Kalau yang nggak percaya nggak diselamatkan, silakan saja. Mengambil jalannya sendiri. Penuh kasih itu di dalam Injil Matius atau Lukas atau Yohanes itu. Tampar pipi kiri, berikan pipi kananmu, atau sebaliknya. Itu adalah manifestasi dari ajaran kasih, bukan seperti itu? Setuju. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apabila Yesus itu bersifat anarkis, apakah Yesus juga masih dalam kategori ajaran kasih? Mana anarkisnya? Ditunjukkan anarkisnya di mana? Oke, makanya saya tanya dulu, kalau Yesus bersikap anarkis, membabi buta, apakah Yesus itu masih memegang ajaran kasihnya? Jadi gini, jangan membuat ilustrasi sendiri, asumsi sendiri. Kan jawabannya asumsi, gampang, itu kasih. Bukan asumsi, jawabannya Pak Aceh. kasih. Sekarang begini pertanyaan saya itu sungguh sangat jelas. Ya. Jawab iya atau tidak. Ketika Yesus bersifat membabi buta, melakukan tindakan yang anarkis, apakah Yesus itu masih dalam kategori, dalam koridor ajaran kasih? Pertanyaannya iya atau tidak? Ya dan amin. Loh, Yesus itu Yesus. Nah, karena saya tidak mungkin masuk ke dalam ranahnya settingan Pak Nandar, jadi nggak mungkin. Gitu. Saya sudah tahu bacaannya. Dia mau menjebak saya. Dia mau jebak dengan rangkaian kalimat yang dia susun. Enggak, karena memang Yesus kasih. Kalau memang membabi buta, Anda tunjukkan ayatnya. Tidak senantiasa memiliki ajaran kasih. Ajaran brutal pun pernah dilakukan Yesus. Saya mau tunjukkan kepada bapak-bapak sekalian. Ayo sekarang langsung tunjukkan. Kalau ada baru dijawab ya. Jangan buat asumsi yang tidak benar. Jadi kalau ada buktinya, ayo kasih tahu dulu, tunjukin ayatnya, baru kita tanggapin tuh. Ya. Ayo, silakan. Tunjukkan dulu. Kasih tunjukkan dulu ayatnya. Nanti akan saya tunjukkan. Akan saya tunjukkan. Sekarang. Sebelum ditanggapin, tunjukin dulu. Sebelum saya tunjukkan ayatnya, jawab terlebih dahulu. Jadi begini. Halo. Gini. Halo, di sini saya admin. Jadi saya berhak ngatur. Ya. Saya berhak ngatur apa yang saya mau tanyakan dan siapa yang mau berbicara. Ya, jadi selama Pak Yonatan Nandar tidak kasih tahu, maka tidak ditenggepin. Ya. Oke, saya lanjut ayatnya ya.
Jadi inilah ya. Ya, silakan. Jadi Pak Kace dengan Pak Tony itu sebenarnya saya mengatakan begini, law in book dengan law in action itu memang tidak sejalan. Akan tetapi apa yang dilakukan Pak Kace itu melanggar hukum. Oleh karenanya kalau ada reaksi yang begitu yang kita lihat Luar sekarang leor ini lah, itu jangan wajar. kiri kanan, to Oke. the point. To the point, jangan luar leor ayatnya. Melanggar Saya- hukumnya Yang di ditanya mana? itu ayatnya apa, Nandar? Saya luar akan leor tunjukkan itu ayatnya. orai, orai Coba- itu ular. Coba buka Matius 21 ayat 12. Oke. Matius Coba pasal buka. 21 ayat 12. Ya, Oke. Baca sendiri, saya kan cuma lihat. oke. Lalu Yesus masuk ke Baca. bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalik, ya menjungkar balikan meja, merusak burung merpati, sarang penukaran uang dihumbar-hamburkan oleh Yesus. Di sini Yesus ya memanifestasikan bahwa ajarannya itu tidak kasih. Akan tetapi kebrutalan dan anarkisme itu sebentar. Itu yang gagal Dengarkan paham saya dulu. itu, nggak ngerti, Dengarkan nggak saya ngerti dulu. artinya brutal. Jadi, begini. Yang brutal Jadi, itu, saya nih yang jelaskan, brutal saya ini. jelaskan. Oke, Nggak, kalau nggak perlu Pak Kace, dijelaskan, saya udah tahu. Terlebih Satu Saya- slow. Pak Kace, Biarin, biarin. oke Pak Kace, dengar dulu Pak. Kita Iya. coba lihat aja dulu. Iya. Ya, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Bagaimana Ya, silakan. Yesus bersikap kasar ya, sedangkan di ayat lain tampar pipi kanan berikan pipi kiri. Akan tetapi di dalam Matius 21:12 ya, apabila kita melihat kronologisnya bagaimana Yesus mengobrak-abrik meja, bagaimana Yesus merusak sangkar burung merpati. Kalau kita melihat secara kasat mata, Yesus telah bersikap anarkis. Telah Ya. membuat suatu kebrutalan, dan ini pun analoginya sama dengan apa yang dilakukan dengan Pak Kace dan Pak Tony. Tadi Pak Tony mengatakan, oh dikejar-kejar, sebenarnya bukan dikejar-kejar, tidak ada Islam yang seperti itu. Akan tetapi contoh ya ini pun saya mengasihkan bukti bahwa Yesus bersikap anarkis. Apakah masih ajaran kasihnya itu masih Ya. melekat Siapa kepada dulu dirinya? nih mau jawab nih? Simple aja. Pak Tony, Siapa dulu? Pak Tony silakan. Pak Tony Oke. silakan. Oke. Belum Silakan, selesai silakan, penjelasan saya. Pak, belum Ya, itu kan selesai penjelasan pertanyaannya. saya. Ya, Itu jangan selesai banyak-banyak. penjelasan saya. Kalau mau dakwah di masjid, kalau mau ceramah itu khotbah di masjid, jangan di sini. Saya ini. Yesus itu adalah Allah dan kasih. Pada saat itu Yesus menobrak-abrik di bait Allah. Karena apa? Rumah Bapa itu adalah rumah doa. Nah, di rumah doa itu ada yang suka jual beli, jangan bisnis, jangan ada UUD di rumah Allah. Merpati itu Artinya ada apa, Pak? Artinya sebentar apa? dulu, Artinya apa? sebentar. Artinya, Nandar dengar dulu, artinya Nandar kasih. dengar penjelasan, nanti Tunggu datanya dulu, tunggu dijelasin dulu. Tunggu dulu dong. Kasih itu tidak sepenuhnya. Iya. Ada Kasih ada yang klausul benar lain, itu, yang benar ada diluruskan, klausul yang lain nggak benar menyebabkan nggak ada diluruskan. Itu Nah, kasih. begitupun Islam ketika Pak Kace melakukan delik pidana yang tidak sesuai dengan hukum di negara kita, kemudian membuat rumah ibadah tidak sesuai dengan SKB 2 Menteri, maka itu telah melanggar aturan. Oleh karenanya ada reaksi dari umat, ada reaksi dari penegak hukum. Seperti itulah analogi sederhana tentang Yesus. Yesus itu membawa ajaran kasih, akan tetapi ketika berjualan di bait Allah, menukar uang di bait Allah, maka Yesus akan bersifat anarkis. Anarkis. Ini manifestasi dari ajaran Islam, karena Yesus itu orang Islam. Oleh karenanya Yesus juga bersikap tegas, tidak hanya bersikap anarkis. Mimpi. Penekanannya di sini dulu nih. Kasih dia marah ya, jangan dulu ke SB. Dikasih itu. Ya kasih itu, dia itu menyatakan kasih. Yang ditengking itu setan, iblis, Lucifer. Kalau Lucifer bukan dikasihin, ditabok, dihajar, itu kasih. Untuk itu kan umatnya, karena kasihnya kepada umat disikat. Dajjal itu disikat sama Imam Mahdi, itu namanya kasih. Masa kasih itu iblis? Kalau kamu punya anak mau disikat sama iblis, didiamin? Nggak bisa. Benar. Sama halnya seperti itu. Jadi ketika Pak Kace melakukan tindakan delik pidana, maka wajar dong ada reaksi dari umat begitu. Dan begini Pak Kace, kalau Pak Kace dan Pak Tony menjadi pelaku firman, harusnya mengikuti Yesus, karena Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6 di situ menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad SAW.
Anoki Nggak Haderet ada. Ahmed. Dengerin, Ya. saya buka nih, saya buka. Akulah jalan. Jadi jangankan jalan. Muhammad dinubuatkan di Alkitab, Al-Quran sendiri Muhammad bin Abdullah tidak tercatat. Jangankan menubuatkan di Alkitab, di Al-Quran sendiri tidak ada Muhammad bin Abdullah. Oke, sekarang saya mau bertanya dengan Pak Kace dengan ilustrasi dengan pertanyaan yang sama. Coba Pak Kace cari di dalam Injil Yohanes, Markus, Lukas, dan Matius, di mana Yesus pernah mengatakan, aku adalah Yesus Kristus. Sampai Bapak botak sekalipun tidak akan pernah ada. Apakah ketika mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan Yesus Kristus, apakah Yesus bukan Yesus Kristus lagi? Ya, kalau saya pikir saya kasih Bapak waktu 5 menit. Pak Kace, coba Bapak cari dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tunjukkan satu ayat saja yang mengatakan Yesus adalah Yesus Kristus. Ya. Nandar, halo Nandar. Ya. Nandar, halo. Ya. Oke. Ya. Oke, saya sebagai admin, saya sebelum dilanjutin ini pertanyaan-pertanyaan, maksud saya untuk menanggapin pertanyaan-pertanyaan dari Evangelis Yonatan Nandar, maka sepertinya saya harus akan menendang beliau. Kenapa? Kasih waktu, biarin aja. Gini. Kenapa? Gini Pak, karena begini, saya pikir kita nggak perlu berdebat, karena beliau bilang bahwa Yesus itu agama Islam, mimpi. Yesus itu agama Islam, nggak mungkin. Yesus duluan dari Islam. Islam itu bukan hanya suatu agama. Islam itu suatu ajaran, akidah. Wah, nggak ngerti Islam ini. Ini orang nggak ngerti Islam. Jadi pengen menang, nggak ngerti Islam. Nggak ngerti. Di dalam Yohanes 17. Nggak ada di Yohanes itu keislaman, nggak ada. Nggak cerita Islam. Yohanes itu nggak cerita agama. Anda itu belum mengerti agama. Jadi mohon maaf Pak Nandar. Jadi Anda orang intelek, orang akademisi, seorang berpendidikan, sarjana, kok Anda ngawurnya kayak anak nggak sekolah gitu. Kalau orang ngomong itu gantian, hormati, terus nyimak gitu. Terus mana yang tepat? Anda ngotot di situ, ingin menang, ingin bicara sendiri, yang menilai orang banyak nggak mungkin menganggap Anda orang berpendidikan. Jadi tolong Pak Nandar, jaga kehormatan Anda sendiri, etika Anda harus jelas. Ya, bertanya boleh, memberikan penjelasan boleh, tapi Anda jangan sifatnya nyerang, ingin menang sendiri gitu loh. Jadi ini banyak yang menilai gitu. Jadi Pak Nandar tolong kita saling menghormati lah. Jangan mau menang sendiri, karena orang lain nggak mungkin menilai Anda orang pintar kalau memang seperti itu. Kenapa? Karena Anda memaksakan kehendak gitu. Ya. Mengenai Yesus katanya brutal, itu bukan brutal, tapi memang mengingatkan karena kasih. Ya, orang berbuat dosa masa dibiarkan. Iya, Tuhan itu mengingatkan. Kalau yang brutal itu seperti perang Badar, membunuh yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah, nah itu brutal namanya. Sekarang juga ke Indonesia itu sudah merebet ajaran itu. Diterap-terapkan, membunuh yang beda agama, yang murtad dicari-cari. Bahkan di Surabaya ada yang sudah dibunuh oleh 3 orang haji yang mengaku kelompok pembela Islam. Nah di situ yang disebut brutal itu sampai pembunuhan gitu. Kalau Yesus kan cuma ngubrak-ngabrik mengingatkan ini nggak boleh, rumah Tuhan itu nggak boleh dijadikan sarang penyamun begitu. Di mana brutalnya? Itu jadi mengingatkan kali, Pak Yonatan itu nggak ngerti bahasa Indonesia. Yonatan tuh terlalu pinter, dia kan bahasa Ibrani padahal tinggalnya di Sunda, kan aneh Ibrani, gitu ya. Makanya saya bilang jelaskannya jangan pakai bahasa yang tidak mengerti, yaitu jadi gagal paham gitu. Tolonglah berbahasa Arab tuh juga terjemahkan, jangan bangga dengan original teks tapi tidak mengerti. Akibatnya terjadilah seperti Evangelis Yonatan Nandar, gagal paham. Itu loh. Gelarnya si sarjana. Evangelis aja udah bohong itu. Evangelis aja udah bohong. Nih asli nih. PS itu pester asli. Ada yang mengorden. Nah, yang suka bohong itu apa? Iblis atau setan. Itu aja jelas namanya aja udah evangelis. Di mana ada ditabiskan? Gerejanya mana? Nih. PS itu Tony tipu-tipu. Bastama Udah jelas. selesai lah.
Jelas ya. Gini, Tipu-tipu itu. Gini Pak Muhammad Kace sama Pak Tony, jadi saya pengen Iya. biar di live ini kita nggak perlu berdebat ya. Jadi kalau misalnya saya sekali lagi, kalau misalnya ada yang ingin menang sendiri, saya langsung keluarkan dari link ini. Ya, artinya bahwa kita harus benar-benar apa namanya menyampaikan kebenaran yang benar-benar itu adalah fakta. Jadi kalau misalnya ada orang, karena gini loh, tadi saya kalau misalnya dikatakan bahwa Indonesia itu negara hukum gitu loh. Jadi kalau Yesus sampai dikatakan itu brutal, apakah itu bukan penistaan agama ya? Ya, nista itu, sudah menista agama itu. Loh, jadi gimana nih? Yesus. Nah, jadi di sini terbukti kalau kita memang diajarkan kasih. Boleh saya tanggapin? Silakan. Iya. Kalau ada yang mengatakan bahwa ketika saya mengatakan Yesus itu brutal, itu delik pidana, itu salah paham orang yang nggak mengerti hukum. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ayatnya tertulis demikian, begitu kan? Ini hanya begini. Langsung saya potong. Sebentar, jangan dipotong dulu dong. Tadi saya mendengarkan dengan baik. Saya mendengarkan dengan gagal baik. Paham. Jadi nanti gagal paham. Jadi ada presenter tidak baik bagi umum. Ini dikiranya Yonatan Nandar yang benar, Alkitab yang salah gitu loh nanti akibatnya. Anda gagal paham. Kalau nggak bisa jelasin Alkitab, nggak usah jelasin. Anda gagal paham. Aja bohong kok. Iya, nggak perlu.